Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustahil Mahyunda. Di sini saya akan memperkenalkan tools animasi dasar dan mempraktekannya di software Autodesk Maya. Mari kita mulai dari user interface-nya. Di sini ada yang namanya time slider. Di sini untuk melihat jarak playback, dan bisa kita lihat juga ada frame-frame, dan juga kita bisa melihat key apabila kita sudah mengunci objek tersebut. Caranya menggunakan key, maka akan ada tanda merah. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai key nanti ya. Lalu di sini sebelahnya ada current frame. Jadi apabila kita memiliki project yang rumit, kita bisa mengatur frame mana yang ingin kita tuju dengan cara mengetik nomornya. Misalnya frame 50, maka kita akan menuju frame ke 50. Selanjutnya ada playback control, di mana kita bisa mengatur atau mengkontrol playbacknya. Di sini ada untuk pergi ke awal dari playback, mana awalnya itu yaitu 1. Lalu di sini ada sebelahnya yaitu untuk mundur ke 1 frame. Misalnya ini frame 48, maka kita mundur 1 frame jadi 47. Kemudian ada step back 1 key, ini untuk mundur ke key terdekat. Karena belum ada key yang kita gunakan, maka kita lewati. Lalu ada untuk memulai secara mundur. Nah, jadi akan mundur mulainya. Lalu ada memulai maju. Ini ya. Lalu ada maju ke 1 key, ini belum juga kita pasangkan key-nya. Lalu ada maju ke 1 frame. Nah, 60 ke 61. Lalu ada ke akhir dari playback-nya, di mana akhir dari playback-nya 120. Nah, selanjutnya ada start dan end dari playback. Di sini kita atur 1. Lalu di sini kita atur 200. Ini kita bisa geser-geser. Jadi di sini kita atur slidernya itu dari jarak 1 sampai 120. Jadi kita hanya sampai 120. Bisa kita atur untuk misalnya 50 seperti ini. Nah, jadi lebih terlihat lebih luas nomornya. Atau kita bisa atur 100 bisa. Tapi yang kita pakai default saja dari Maya-nya itu sudah 120. Nah, di sini kita bisa atur geser-geser ya, sesuai project teman-teman. Nah, ini selanjutnya di sini ada karakter preference ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan start atau end dari playback-nya. Misalnya ini mau tambahkan 300 atau 500 lebih boleh, terserah teman-teman sesuai animasinya. Nah, jadi saya masih menggunakan 200 saja karena ini untuk sebagai perkenalan saja. Nah, selanjutnya kita akan yang memperkenalkan yang namanya key ya. Jadi key atau untuk set key, dimana pada animasi 2 dimensi kita biasanya akan membuat objek atau membuat gambar satu persatu melalui satu frame. Di frame 1 misalnya objek sedang diam, kemudian frame kedua objek mulai menggerakkan sendinya seperti itu, sampai frame seterusnya sampai dia bisa berjalan. Mungkin itu sampai frame 30, 40, bahkan mungkin sampai frame ke 200. Karena untuk 1 detiknya bisa di animasi 2 dimensi itu bisa sampai 60 frame juga bisa, atau lebih juga bisa ya. Jadi untuk 1 detik bisa sampai 60 frame dan lain-lain. Nah, untuk di animasi 3D
kita menggunakan yang namanya set key. Nah, kita contohkan menggunakan silinder. Kita tambahkan objek silinder. Nah, di sini kita ada objek silinder, di mana pada frame 1 sampai frame 120 masih ada di posisi 00. Jadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya masih 0. Ya. Nah, selanjutnya kita mau coba gerakin silinder ini. Gimana caranya? Itu yang pertama, kita harus menggunakan key. Jadi teman-teman ke animation, lalu key, lalu kita pilih set key. Nah, saya mau mulai dari, kita pindahkan dulu. Nah, saya di sini, kita taruhlah dia di frame 1, kita atur key-nya, set key. Nah, sudah ada tanda merah di sini teman-teman. Apabila kita pindahkan, kita ubah frame, masih tetap di sini di posisi semula. Jadi dia kalau udah di set key, dia tidak akan berubah walaupun dipindahkan di frame lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau pindah frame dia akan kembali ke tempat set key. Nah, gimana kalau ada kita mau menggerakkannya dari sisi sini, pojok sini sampai ke sini, maka kita akan menambahkan di sini, yaitu key juga. Nah, kita atur ininya di 120 ya. Kita atur di frame 120, lalu kita pindahkan, kita atur sebagai key, set. Nah, udah nih teman-teman. Coba kita play atau kita mulai. Nah, ini sudah berjalan, di mana bisa kita lihat ada perpindahan dari frame ke 1, frame 1 ini, kemudian ke frame 120 secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu melakukannya secara manual, set key di frame kedua, misalnya dipindahkan ke sini, frame 5 di sini, seperti itu, seperti animasi 2 dimensi. Teman-teman cuma perlu mengatur set key-nya di mana, akhirannya di mana, dan ini akan secara otomatis akan bergerak. Nah, saya mau misalnya menaruh di 60, kita klik frame 60 di current frame ya. Nah, 60 misalnya kita mau sedikit agak melayang ke atas, kita bin, kita atur sebagai key lagi. Set. Lihat ada 3 set key di frame 1, frame 60 dan frame 120. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini kita lihat pergerakannya berubah, di mana akan mengikuti set key yang di tengahnya juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu sulit-sulit untuk mengaturnya secara manual dengan frame 1, frame 2. Di sini kita bisa melakukannya secara langsung saja. Nah, di sini juga bisa kita lihat, di sini translate X, dan ini warna merah, tandanya key-nya sudah berhasil. Lalu kita bisa ke Windows untuk melihat graph editor. Nah, di sini kita bisa melihat pergerakannya lebih jelas, perubahan atau dari sumbunya, perubahan dari perputarannya, atau membesar scale-nya dan lain-lainnya. Di sini kita lihat ini yang warna merah untuk sumbu X, hijau untuk sumbu Y, dan biru untuk sumbu Z. Jadi hanya berulang, misalnya untuk rotate ada sumbu X, Y, Z gitu-gitu ya. Itu warnanya tergantung dengan sumbu. Nah, kita mulai dari yang translate text. Nah, lihat dulu ya. Translate X nggak berubah. Kenapa translate X nggak berubah? Karena kita nggak menggerakkan X-nya ke sini. Nah, kalau ada ke sini nanti mungkin dia bakal berubah. Tapi karena kita tidak melakukannya, maka sumbu X-nya tidak berubah. Ya. Nah, selanjutnya di sumbu Y. Nah,
ini ada perubahan. Ya teman-teman, di sini yang di atas ini tuh menjelaskan tentang frame-nya ya. Jadi ada frame ke-10, 19, 33. Nah, di sini untuk perubahan ini tuh angkanya dari sini. Jadi misalnya ini translate check, ini berarti di sini 4,259. Lalu di frame 59 atau 61 ini 5632 ya. 5 ini berarti nilainya 532. Nah, semakin ke sini berarti semakin mendekati 0, berarti semakin menurun nilainya. Nah, seperti itu. Nah, translate Z juga sama nih teman-teman. Bisa kita lihat dari awalnya kita lihat 10. Translate Z kita ubah lagi, kita gerakin. Nah, semakin mengecil. Nah, seperti itu. Nah, tuh seperti itu translate Z. Nah, awal dari 11 jadi ke minus. Nah, seperti itu. Kenapa begitu? Ini kita bisa melihat dari seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dari sini ke sini itu minus, ke sini 0 ya. Jadi nanti ada perubahan di sini 0. Saat seperti ini 0. Maka ini akan menjadi ke minus ya, dari sini ke sini. Kita bisa lihat dari sini. Nah, seperti ini. Jadi ini sini minus, ke sana plus ya. Nah, sudah seperti ini, kita juga bisa melihat rotate dan juga scale-nya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lebih melihat perubahannya. Nah, ini lebih lengkapnya. Bisa kita lihat lebih jelasnya. Ya teman-teman, sekian untuk perkenalan tools animasi dasar ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.